Halo, oke, kita ketemu lagi. Kali ini untuk materi pertemuan ke-8 ya. Terima kasih buat kalian yang antusias langsung mengklik link video yang ada di pertemuan ke-8. Saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang baru saja bergabung tetapi langsung mengklik link video pertemuan ke-8, coba di stop dulu videonya. Silakan kalian klik link video yang ada di pertemuan ke-7 agar kalian bisa pahami apa yang saya jelaskan di pertemuan ke-8 kali ini. Oke, buat kalian yang baru saja bangun, mungkin baru melihat lagi video pertemuan ke-8 setelah kemarin melihat video pertemuan ke-7, boleh kalian cuci muka dulu biar kita lebih refresh untuk pertemuan atau paparan pada materi pertemuan ke-8 kali ini. Masih sama, kita akan membahas tentang wisatawan atau tourist and travel. Please attention, welcome to my class. Oke, kemarin kita ada 4 pokok pembahasan pada minggu ini. 4 pokok itu ada di dalam konsep perjalanan wisata. Yang pertama, klasifikasi tentang wisatawan. Yang kedua, manfaat serta tujuan dari perjalanan wisata. Dan yang ketiga, yang kali ini saya akan bawakan pada slide ini ialah karakteristik dari wisatawan itu sendiri. Karakteristiknya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sosiodemografis, yang kedua geografis, yang ketiga adalah psikografis. Apa sih karakteristik yang dimaksud dalam sosiodemografis? Ialah karakteristik yang didasari atau bisa kita kelompokkan berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan status pernikahan atau status keluarga, dan juga berdasarkan tingkat sosial, bukan tingkat sosial ya, pekerjaan atau tingkat pendidikan dari wisatawan tersebut. Dan pembagian dari karakteristik ini atau berdasarkan karakteristik sosiodemografis ini ialah klasifikasi atau karakteristik yang paling sering digunakan pada sebuah penelitian atau analisa tentang perjalanan atau tentang kegiatan dari seorang wisatawan, karena ini lebih mudah dipahami karena penggolongan itu tadi. Penggolongannya berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tingkat pendidikan, dan juga berdasarkan status perkawinan atau status keluarga. Misalkan kita sedang melakukan penelitian tentang wisatawan dengan rentan umur remaja dari 15 tahun sampai 20 tahun. Kita sudah pasti tahu tujuan, manfaat, motivasi dari seorang wisatawan dengan rentan umur 15 sampai 20 tahun tersebut, karena mungkin itu adalah kategori dari kelompok atau pribadi kita. Itu adalah teman-teman kita misalnya. Jadi kita pun bisa membayangkan motivasi jika kita menjadi seorang wisatawan tuh apa sih? Karena dengan rentan umur yang 20 sampai 15 tahun tersebut, itu adalah usia dari kelompok diri kita gitu. Jadi ketika seorang melakukan penelitian tentang wisatawan, dia lebih fokus pada penggelompokan atau pada karakteristik berdasarkan sosiodemografis ini. Yang kedua ialah karakteristik berdasarkan geografis
atau yang bisa kita bilang ini karakteristik berdasarkan kultur budaya dari wisatawan tersebut. Pembagian wisatawan berdasarkan lokasi tempat ia tinggal. Pastinya kultur dan budayanya dari tempat daerah kita berasal itu berbeda-beda ya. Walaupun kita satu pulau, misalkan di Pulau Jawa, pasti kita berbeda. Ada yang dengan kultur Sunda, ada dengan kultur Betawi, ada dengan kultur Jawa Jogja, Jawa Solo, maupun sampai kultur Madura. Lalu yang ketiga ialah karakteristik berdasarkan gaya hidup atau kelas sosialnya, yaitu karakteristik psikografis. Ini adalah karakteristik yang membagi wisatawan dalam kelompok berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan juga karakteristik personalitinya masing-masing. Wisatawan dalam kelompok demografis yang seperti tadi kita tahu, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, status perkawinan atau status keluarga, pastinya tidak akan sama semuanya. Pastinya memiliki profil atau psikologinya masing-masing, walaupun dalam kategori atau dalam rentan kelompok yang sama. Seperti yang saya jelaskan, misalkan kita melakukan penelitian untuk rentan usia 15-20. Walaupun kita tahu dalam golongan kita itu motivasi atau tujuan dari perjalanan wisatanya apa, tapi setiap personality atau setiap orang pasti berbeda dalam kategori psikologinya, dalam kategori profilnya, dalam kategori kelas sosial atau gaya hidupnya. Maka dari itu, ketika kalian melakukan penelitian tentang wisatawan, boleh kalian melakukan penelitian berdasarkan karakteristik sosiodemografis, tetapi harus dilengkapi dengan penelitian akan karakteristik psikologinya atau psikografisnya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya untuk presentasi tentang karakteristik wisatawan yang biasanya ada di sekitar kita atau nantinya mungkin akan kita temui ketika kita sudah bekerja atau berkecimpung di dunia pariwisata, khususnya di bidang jasa pelayanan makanan dan minuman. Pastinya kita akan bertemu dengan banyak orang, banyak sifat, banyak kultur budayanya, dari kategori sosiodemografisnya. Kita lihat dari rentan umurnya, dari jenis kelaminnya, dan sebagainya. Ya, sedikitnya karena kita adalah penjual jasa, pastinya kita bertemu dengan orang lain atau dengan konsumen. Yang kita jual jasa, bukan menjual sebuah barang. Jadi sudah pasti yang kita hadapi adalah manusia, bukan mesin atau komputer ya, seperti layaknya jasa lainnya. Kita lanjut ke pola pengeluaran wisatawan. Why you traveling? Kenapa kalian harus traveling? Pola pengeluaran wisatawan bisa kita definisikan ialah sebuah proses konsumtif atau konsumsi terhadap barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang wisatawan selama ia melakukan perjalanan wisata. Yang dimaksud dengan pola pengeluaran wisata. Nah, jenis pola pengeluaran wisata kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengeluaran awal, pengeluaran primer, pengeluaran sekunder,
dan juga pengeluaran akhir. Pengeluaran awal ialah pengeluaran ketika ia memulai melakukan perjalanan wisata seperti membeli tiket, membooking hotel, dan sebagainya. Nah, pengeluaran primer ialah pengeluaran utama selama ia melakukan perjalanan wisata seperti kebutuhan ia akan makan dan minum, dan seterusnya. Dan untuk pola pengeluaran sekunder ialah pengeluaran tambahan. Ini bisa kita contohkan ketika seorang wisatawan membeli souvenir atau cenderamata untuk dijadikan sebuah oleh-oleh ke kampung asalnya. Nah, pengeluaran akhir yang dimaksud ialah pengeluaran untuk biaya pergi atau biaya pulang ke kampung asal. Sama seperti biaya awal ialah biaya tiket, biaya transportasi lainnya, dan seterusnya. Hingga ya kembali lagi ke rumahnya atau kembali lagi ke tempat asalnya. Adapun manfaat dari pola pengeluaran wisatawan bagi atau bisa kita lihat dari segmen wisatawannya, manfaatnya ialah kita melakukan perjalanan wisata dengan pola pengeluaran yang baik akan membuat wisatawan atau membuat perjalanan wisata kita lebih nyaman, lebih aman, lebih tentram lah, lebih enjoy. Terus yang kedua, mungkin pengeluaran dapat terencana dengan baik. Jadi ketika kita melakukan perjalanan wisata, apa yang kita keluarkan itu terencana dengan baik. Dan yang ketiga, dapat melakukan perkiraan sebelum kita melakukan perjalanan wisata. Jadi manfaat dari pola pengeluaran khususnya sebelum kita melakukan perjalanan itu akan menjadi nilai plus juga buat kita untuk memperkirakan besar biaya yang harus kita keluarkan sebelum kita melakukan perjalanan wisata. Untuk pengaplikasiannya dari seorang wisatawan, manfaat pola pengeluaran ialah 1. Membuat wisatanya lebih nyaman, 2. Pengeluarannya lebih terarah dan terencana, dan 3. Sebelum dia melakukan perjalanan wisata, ia dapat merencanakan atau dapat memperkirakan biaya atau pengeluaran yang harus ia keluarkan pada saat melakukan perjalanan wisata tersebut. Itu adalah manfaat dari pola pengeluaran. Oke, untuk semua materi yang saya paparkan atau jelaskan, presentasikan di minggu 8 dan 7 ini bisa kalian lihat materinya di pertemuan ke-7. Boleh kalian download, silakan dipelajari dan dipahami. Mungkin gak perlu kalian rangkum karena memang itu sudah menjadi pokok bahan dari pembahasan kita di pengantar pariwisata kelas 10. Oke, jadi setelah ini kita akan masuk ke materi yang ketiga, ialah materi tourist attraction atau objek wisata. Sebelum kita masuk ke tourist attraction, mungkin nanti akan kita bahas-bahas sedikit tentang dampak negatif, dampak positif dari usaha pariwisata ya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya di pertemuan ke-7 dan ke-8 pada minggu ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton kedua video saya sampai selesai. Jika ada yang kalian ingin tanyakan tentang materi ke-8 ini, silakan kalian ajukan pertanyaan kalian di forum diskusi e-learning kita. Thanks for your watching. See you di minggu depan. 2 minggu lagi ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.